Kalau baginda Nabi menyebutkan wa inna minal bayani la sihra. Penjelasan dari lesan yang benar ini laksana sihir. Membius orang. Makanya mari kita belajar bertutur kata yang benar. Bertutur kata yang baik. Yang bisa membuka hati orang. Lesan yang baik. Jangan biasakan lesan kita menjadi lesan membuka pintu kejahatan. Kami hanya hadirkan kunci di sini, ada kunci kebaikan. Membuka hati, menutup mulut yang berkata kotor. Akan tapi ini kata-kata ini bisa digunakan jadi kunci membuka kemaksiatan, membuka dosa, membuka pintu dengan mulut. Maka mari kita semuanya waspada dengan mulut kita ini yang saghirul jirmi kabirul jurmi. Bentuknya kecil tapi wah, perang dunia gara-gara mulut ini. Kisah adu domba dari mulut kecil ini, adu domba. Gunjingan dari mulut ini, Masya Allah. Maka yang menjadikan orang tersungkur di neraka adalah juga buah daripada lesan. Seperti yang disabdakan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang cerdas adalah orang yang selalu memperhatikan apa yang ia ucapkan. Maka seorang hendaknya memilih diam selagi belum yakin bahwa di saat berucap akan menjadi bermanfaat. Bahkan sabda baginda Nabi, kullu kalam ibni Adam alaihi lallah. Semua omongan anak Adam itu akan menjadi petaka bagi dia, bukan menguntungkan. Illa kecuali dzikrullah, zikir kepada Allah. Wal amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Wal amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar, kecuali amar ma'ruf dan nahi munkar. Nah, ini dari omongan kita ini ada hitungannya di hadapan Allah. Maka dari itu, wahai hamba-hamba perindu ridha Allah, ada malaikat yang melazimi kita yang akan mencatat amal, dan Allah Maha tahu. Amal lesan kita. Hari ini lesan kita berucap, dan dari ucapan inilah perzinaan yang terjadi dimulai daripada lesan. Maka kami gambarkan kunci, cuman kami tidak akan menghadirkan dalam kalimat hikmah ini kunci kejelekan. Biarpun di sana juga untuk membuka pintu kejelekan. Sehingga kami hadirkan yang pertama, kunci membuka hati. Kalau dalam bahasa suami istri rayuan, merayu itu adalah meluluhkan, melembutkan hati orang yang kita ajak bicara. Dengan tutur kata, dengan kalimat yang berbobot, berwibawa, menyentuh, menggugah hati. Itu semua yang diajarkan baginda Nabi SAW. Jadi baginda Nabi kalau bertutur kata, kalau Anda bicara tentang bahasa yang berwibawa adalah bahasa Nabi. Bahasa yang menyentuh adalah bahasa Nabi. Bahasa yang menggugah hati adalah bahasa Nabi. Bahasa yang bikin terenyuh adalah bahasa Nabi. Bahasa yang menjadikan orang rindu kepada kebaikan bahasa. Karena Nabi adalah jawami'ul kalim, artinya telah tersimpulkan di dalam kalimat Nabi, kalimat ucapan, adalah segala kebaikan yang sekaligus pintu untuk mengunci kebatilan dan pintu untuk membuka kebaikan. Maka dari itu, kalau kita berurusan dengan seseorang, kita ingin buka hatinya agar dengar apa yang kita omongkan. Mungkin ada seorang juru dakwah. Saya mulai dari sini. Anda itu akan mengirimkan ilmu agar diterima oleh hatinya. Anda akan mengirimkan ilmu yang ada di otak Anda. Anda kirimkan ke hati murid, audien, jemaah. Maka caranya adalah dengan lesan. Maka pastikan lesan Anda yang membawa ilmu itu adalah lesan yang lembut, lesan yang indah yang bisa membuka hatinya. Sehingga pesan-pesan yang Anda sampaikan akan dirasa, diterima oleh hati. Ini yang harus Anda hadirkan makna ini.
bertutur kata yang baik. Sehingga kebenaran tidak bisa paksakan orang. Kau harus terima kebenaran. Oh, nggak bisa. Akan kami hantarkan dengan kalimat yang indah, yang menyihir mereka. Bahasa inna minal bayyin las-sihr. Menyihir itu membuat orang terpesona dengan omongan Anda. Omongan kebenaran, bukan batil. Jadi kita perlu milih dalam berdakwah. Tolong kepada juru dakwah. Pastikan dakwah Anda ini adalah dakwah yang indah didengar. Kalimat-kalimat Anda indah didengar oleh orang. Pesan yang Anda sampaikan indah didengar. Karena kalimat yang indah didengar membuka hati, baru setelah itu Anda akan masukkan ilmu ke hati mereka. Bukan caci maki. Bukan ghalidul qalbi. Faddan. Ghalidul qalbi tidak. Bukan tampak. Jadi mulut itu kadang mewakili dari hati yang kotor. Muka marah dan sebagainya. Oh, tidak. Kalau tutur kata indah, kalimat Anda indah. Berbobot. Bermakna. Bukan receh, bukan rendah, kotor, jorok. Cuma kalimat jorok itu merendahkan orang. Sehingga susah diterima. Bahkan disebutkan dalam riwayat bahwasanya kalimat kotor yang disampaikan menjadikan orang terbahak-bahak itu juga mengeraskan hati. Sehingga hati itu akan memuntahkan hidayah. Oke, tertawa boleh. Nabi juga mengajak sahabat Nabi bertata candaria. Tapi bukan berlebihan. Sehingga jadi budaya tertawa, ngakak-ngakak dan sebagainya. Yuqasil qalb, mengeraskan hati. Akan tapi kalimat yang menyentuh. Kalimat yang tidak menyakiti hati. Kalau menyakiti hati-hati yang sakit nggak bisa nerima kebenaran. Iya, otaknya menerima kebenaran, nggak bisa nerima. Maka dari itu sampaikan kebenaran dengan cara yang benar. Sampaikan kebaikan dengan cara yang baik. Sampaikan keindahan dengan cara yang indah. Itulah hikmah yang diajarkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka mulai hari ini Anda tidak perlu lagi bertutur kata yang menyakitkan hati orang. Mungkin Anda marah dengan seseorang karena perilakunya yang tidak baik. Berarti Anda sebetulnya ingin merubah dia agar perilakunya menjadi baik. Kan begitu sederhananya. Agar perilakunya menjadi baik. Berarti yang digerakkan hatinya dong. Lah, membuka hati tidak dengan kata-kata kasar. Tidak dengan ancaman. Bahkan tidak bisa dibeli. Anda bisa membeli hati orang. Walaupun Anda beri uang, dia hanya patuh sesaat. Setelah itu tidak patuh lagi, tertawa. Tapi dengan tutur kata yang Anda berikan, tersentuh hatinya. Dia akan mendengar. Dia akan mendengar. Benar yang disabdakan Nabi, wa inna minal bayani las-sikhra. Ada keterangan yang disampaikan oleh seseorang bisa membius. Menjadikan orang seperti tersihir. Terpesona. Maka bertuturlah dengan tutur kata yang lembut. Kepada anak, kepada ayah, kepada saudara, kepada adik, kepada kakak, kepada siapapun. Kepada orang yang akan Anda seru kalau Anda ustadz. Agar kebuka hatinya. Untuk menerima kebaikan. Dan hikmah lain yang pernah kami sampaikan. Penuhi hatinya dengan kebaikan darimu. Dimulai dari kebaikan lesanmu. Maka dia akan membuka hatinya untuk menerima pesan-pesan. Kemudian untuk menutup mulut yang usil. Maka sama dengan kalimat. Kalimat mulut yang usil bisa saja dengan kalimat-kalimat. Mungkin dia suka menggunjing dan sebagainya. Suka mencaci dan sebagainya. Bisa saja. Atau orang mungkin marah dengan kita. Sehingga dia menjadi orang menggunjing, mengumpat kita dan seterusnya. Maka dengan kata-kata yang cakap, itulah yang menjadikan dia bisa berhenti. Bukan dengan kata-kata yang yang menunjukkan misalnya Anda tidak terima, Anda marah dan sebagainya. Bukan itu. Akan tapi Anda pilih kata-kata. Mungkin Anda bisa bertemu dengan seseorang yang mencaci Anda, mengolok Anda. Seperti kata Imam Ghazali, memang kata Imam Hasan Basri, Imam Ali Zainal Abidin, Ibn Husain, Ibn Ali bin Abi Thalib. Suatu ketika beliau ada orang yang mulutnya usil, mencaci beliau, mengolok beliau. Kalau beliau marah tambah jadi, akan tapi subhanallah,
dengan kalimat indah yang disampaikan oleh Imam Ali Zainal Abidin, muka orang tersebut tertutup, nggak bisa ngomong apa-apa. Dia mencaci, ya Ali, kau gini, kau gini, kau gini, kau gini. Sayyidina Imam Ali Zainal Abidin cuma berkata, terima kasih. Telah tunjukkan kepadaku kekuranganku. Akan tapi wahai saudaraku, asal tahu saja bahwa apa yang kau katakan tentang kejelekanku tidak ada apa-apanya dibanding hakikat diriku. Masih banyak kejelekan yang kamu tidak tahu. Nah, kayak gitu. Jadi justru beliau adalah dengan tawadhu'nya mengatakan, apa yang ada pada diriku lebih jelek dari yang kau omongkan. Yang kamu omongkan tidak seberapa. Dan kamu ucapkan terima kasih dan mohon doa. Kurang lebihnya seperti itulah. Artinya, tidak dengan marah dan sebagainya. Akhirnya orang ini, wah, ini kok kalimatnya malah begini. Sederhananya, apa yang ada dari sederhananya begini. Apa yang ada pada diriku lebih jelek dari apa yang kau sampaikan. Bingung dia. Coba kalau balik diri, kau saya tidak menarik. Dia ada malah marah dia. Mengunci pintu mulut orang yang usil adalah dengan juga kalimat yang indah. Bisa jadi kita dengan diam, kita tidak bertutur kata. Lalu dia menjadi ikut diam. Atau kita bertutur kata yang cakap, lembut dan indah akan menjadikan dia diam. Yang jelas Anda harus sadar bahwasanya nyinyirnya orang bisa saja dari mulut Anda kok. Nyinyirnya orang daripada omongan kita. Kita sok banget sih sehingga orang nyinyir pada kita. Kita merendahkan orang hingga orang nyinyir pada kita. Kita yang mulai dari mulut kita. Tapi orang yang mulutnya berwibawa, berkata penuh makna, lihat, tidak menyakiti orang, tidak nyinggung orang. Siapa akan usil pada orang tersebut? Lihat. Dan itulah akhlak yang diajarkan baginda Nabi SAW. Maka mari kita semuanya belajar bagaimana bertutur kata yang baik. Pastikan kalimat yang Anda ucapkan tidak menyakiti siapa. Tidak menyakiti siapapun. Indahnya pendidikan dari baginda Nabi SAW di saat para sahabat Nabi menyebut tentang Abi Jahal. Menyebut Abu Jahal. Abu Jahal dengan kejahatannya. Lalu Nabi mengatakan kepada sahabat Nabi karena Ikrimah mau datang. Kufu'an Abi Jahlin takrimatan li Ikrimata. Jaga lisanmu dari ngomongin Abu Jahal agar tidak menyakiti Ikrimah. Ya, Abu Jahal seperti itu, tapi dijaga oleh Nabi menjaga. Nah, ini jadi lesan. Coba di pandangan sahabat Nabi, Nabi semakin berwibawa ternyata mengajari akhlak yang baik. Kalau kita sering menjelekkan orang, merendahkan orang, maksud kita ingin agar kita terangkat, tidak terangkat kok. Orang tidak mendengar dengan telinganya, tapi dengan perasaannya dia. Ini orang sombong banget jelekkan orang. Ayo. Kalau kami mencaci orang 1, 2, 3, Anda langsung menganggap. Yang mendengar bukan telinga Anda, perasaan Anda. Oh sombong nih. Kan begitu. Maka tutuplah mulutnya orang yang akan nyinyir, akan mencaci, mengolok adalah dengan bijaknya tutur kata. Milih kalimat yang indah, yang tidak menunjukkan kalau kita membela diri, akan tapi justru keinsyafan. Akan keberadaan kita sebagai manusia yang bisa bersalah. Sehingga orang yang mau jahil sama kita, mau usil dengan kita menjadi, wah ini orang diusili kok begitu sih? Dan itulah akhlak dahsyat, lembut, tapi pasti mematahkan segala sesuatu yang tidak baik. Kekasaran kata-kata dengan kelembutan tutur kata. Indahnya tutur kata. Baik.